Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau kita semua dalam keadaan sehat. Walaupun di tengah-tengah keadaan pandemik saat ini tidak akan mengurangi semangat kita untuk tetap datang beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari kita tenangkan hati kita bersama-sama untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, melayani Tuhan dengan penuh sukacita, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita tenangkan hati kita masuk dalam ibadah. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars Teruna. Untuk itu kakak undang bangkit berdiri. Kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Sambil tetap berdiri, kita masuk dalam ibadah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu. Di dunia tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Kita tenangkan hati kita berdoa. Selamat pagi Bapak Surgawi. Pagi hari ini kami bersyukur dan bersukacita karena anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan. Kami boleh ada pada pagi hari ini, kembali lagi menikmati satu berkat Tuhan, yaitu nafas kehidupan ini. Boleh kami pakai, boleh kami
Gunakan untuk kami kembali memuji dan memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari ini. Bapa Surgawi, kami akan memulai ibadah kami, berkati hati dan pikiran kami. Biarlah hati dan pikiran kami hanya fokus mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan dan ikut dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Biarlah Tuhan hadir dan turut ambil bagian dalam ibadah kami ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk adik-adik. Tiba saatnya kita akan masuk dalam Mazmur kita pada pagi hari ini. Pembacaan Mazmur kita terambil dari kitab Mazmur 62. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kita akan baca silih berganti. Seperti biasa, kakak membacakan ayat yang ganjil dan adik-adik sekalian membacakan ayat yang genap. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Adik-adik yang terkasih, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini, Kidung Jemaat 406, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Dan bila tak ku rasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita siapkan dulu bacaan kita. Bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Hosea. Kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Kalau sudah kita temukan, biarkan kita Alkitab kita tetap terbuka. Kita akan mohon pimpinan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk kami boleh beribadah persekutuan teruna secara online.
Tuhan Yesus, saat ini kami telah memulai ibadah kami dengan kami memuji nama Tuhan, dan saat ini sebentar lagi kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong kami, memimpin kami dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah melalui hamba-Mu ya Tuhan, firman ini boleh disampaikan semua itu karena kemurahan Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh hamba-Mu sampaikan untuk adik-adik layan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan bangkit berdiri, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh adik Febri. Bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, berbahagialah orang yang telah mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk adik-adik. Baik, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kakak punya satu video. Nanti kakak akan putarkan. Adik-adik boleh simak. Kakak putar videonya. Silakan adik-adik lihat ya.梁敏啊，你过来，你过来，过来。你服装用不整哎。这样可以了吧？梁敏，你们回来站好。我话都还没有讲完，你要去哪里啊？你看你啊，都已经2年级了，年级干还是1年级，头发那么长也不整理，还有指甲，邋里邋遢，没有个学生的样子。主任，我有急事找我班长，可让我先交代一下。班长，你说梁明义是你们班的班长，切，真是笑掉人家的大牙了。他只要不要带头做坏事啊，就阿弥陀佛了。主任，你放心，我相信明义可以做得很好。不好意思，我先带他离开了。你越被人家看不起，我们就要表现得更好。你要对自己有信心。没差啊，反正我就被人看不起看习惯了。去哪儿？主任好。说，还有谁跟你一起翘课？没有啊，就只有一个人。怎么办？我也不知道。怎么办？谁？猫啦，猫。猫？哼，有你的！走，跟我去训导处。走啊！
我再给你最后一次机会，谁刚刚跟你一起翘课？我已经跟你讲很多次了，信不信随便你啊！你还顶嘴？你当我瞎了？你这是什么态度啊？翘课、说谎、侮辱师长！你转过去！不要打！张老师，你这是干什么？主任，梁明义是我们班上的学生，他犯错，我的责任最大。我的学生我自己带回去管教。你，好吧，大过可以不记，小过不能免。谢主任，谢谢。明义，赶快谢主任，赶快。谢主任。谢谢。怎么也想不到老师会力保我。哎，下午的自习课要考地理，你们背了没啊？不要再玩了啊，把课本拿出来，我帮你们复习。Nah, gimana adik-adik? Sudah dilihat videonya tadi? Kira-kira apa ya maksud video tadi ya? Apa hubungannya video yang kakak putar tadi dengan bacaan kita pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Coba, ada yang tahu nggak? Oh, nggak kelihatan ya. Siapa yang di antara adik-adik mirip dengan Ming Yi? Angkat tangan. Oh, ada 1, 2, oh 3. Oke adik-adik, tadi kalau adik-adik lihat ya, ada seorang anak bernama Ming Yi. Jadi itu pas banget dengan adik-adik teruna sekarang. Si Ming Yi itu anak SMP kelas 2. Nah kayaknya sebagian dari adik-adik layan rata-rata kelas SMP ya, SMP atau sebagian juga SMA. Nah, tadi kalau adik-adik lihat di awal video itu Ming Yi pakaiannya kayak gimana adik-adik? Nggak rapi ya, jadi seragamnya keluar, kemudian pakaiannya kotor, kukunya kotor, sampai akhirnya ditegur oleh guru pengawas. Jadi kalau di sekolah adik-adik mungkin guru BK ya. Nah, waktu itu si Ming Yi ditegur sama guru karena pakaiannya nggak rapi. Nah, ketika dinasihati sepertinya Ming Yi kok kayak nggak terima ya. Nah, tapi akhirnya Ming Yi diselamatkan oleh wali kelasnya, ya. Terus kemudian di hari berikutnya si Ming Yi ketahuan lagi sama guru pengawasnya lagi. Ketahuan apa adik-adik? Ada yang kayak Ming Yi nggak? Siapa yang suka bolos sekolah? Angkat tangan. Nggak ada ya? Atau yang cabut dari sekolah waktu jam pelajaran? Paling jam pelajarannya Pak ini nggak enak, bolos aja, cabut aja. Ada nggak dari adik-adik layan seperti itu? Oh ada. Semoga di adik-adik teruna kita ini, di adik-adik layan GPIB, misalkan ada, segera tobat. Tapi kalau misalkan nggak ada, wah puji Tuhan sekali ya adik-adik ya. Nah, terus kemudian akhirnya si Ming Yi apa adik-adik? Diajak ke ruang konseling. Ya, di ruang konseling si Ming Yi ditanya sama pengawasnya. Ditanya, kamu tadi mau bolos sama siapa? Tapi si Ming Yi nggak jawab. Ya mungkin karena dia setia kawan gitu ya. Jadi akhirnya dia tidak menjawab gurunya. Nah adik-adik, akhirnya guru pengawas ini marah ya, dan hampir memukul Ming Yi. Tapi kok ya puji Tuhan banget ya, si Ming Yi diselamatkan lagi kedua kalinya oleh bapak wali kelasnya. Ya, wali kelasnya tuh berarti baik banget ya orangnya ya.
Anak nakal seperti Mingyi aja dibela terus ya. Nah adik-adik, kemudian di video selanjutnya, itu sebenarnya video yang kakak ambil itu durasinya sekitar 16 menit, tapi kakak potong menjadi 3 menit. Karena nanti kepanjangan kalau 16 menit kakak tayangkan, jadi kakak nggak khotbah, jadi nonton video aja. Nah diceritakan bahwa karena kebaikan wali kelasnya ini selalu menegur dengan baik, kemudian memberi nasihat. Akhirnya si Mingyi ini berubah adik-adik. Berubah. Dia yang tadinya malas belajar, kemudian suka nakal, rame di kelas. Tapi karena gurunya, wali kelasnya ini begitu baik, luar biasa baiknya, selalu menegur dengan halus, dengan lembut. Kemudian akhirnya si Mingyi berubah. Kalau tadi adik-adik lihat ya, nanti di video itu, si Mingyi kemudian berubah adik-adik. Dalam kelas belajar, kemudian malah ngajak teman-temannya yang lain untuk belajar bersama. Akhirnya, berapa tahun kemudian ceritanya, si Mingyi menjadi seorang guru. Nah bisa dibayangkan adik-adik, dari seorang anak yang nakal, yang guru-guru lain itu bilang bahwa si Mingyi itu anak nakal, terkenal nakal. Tapi karena kebaikan seorang guru, seorang wali kelas yang begitu baik, menegur dengan lembut, memberi nasihat, akhirnya Mingyi berubah menjadi lebih baik, dan akhirnya dia berhasil menjadi seseorang ya, jadi orang yang berhasil. Nah terus kemudian apa hubungannya dengan bacaan kita pada pagi hari ini adik-adik? Nah kalau adik-adik lihat, nanti kalau adik-adik punya waktu silakan adik-adik baca kitab Hosea dari pasal 1 ya adik-adik ya. Kira-kira kenapa ya di Hosea ini, di kitab Hosea ini ada apa? Apa yang diceritakan, apa yang dikisahkan? Kalau adik-adik baca di kitab Hosea ini menceritakan tentang bangsa Israel, kebobrokan bangsa Israel. Jadi pada waktu itu bangsa Israel sedang mengalami krisis rohani, krisis hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Israel itu tidak baik, melanggar perintah Allah. Jadi kalau adik-adik lihat, ada di Hosea pasal 4 itu disebutkan di situ bahwa tidak ada kesetiaan, kemudian hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, penumpahan darah. Kemudian di ayat-ayat berikutnya ada berkhianat, memperanakan anak-anak yang tidak sah. Jadi bisa adik-adik bayangkan bahwa pada saat itu bangsa Israel itu mereka krisis moral. Ya, jadi adik-adik bisa bayangkan kalau betapa suasana di sana pada bangsa Israel itu tidak menyenangkan ya adik-adik ya, karena dipenuhi dengan kejahatan. Kemudian di sini terus apa Kak? Kalau yang di pasal 6 itu apa maksudnya? Nah, adik-adik, pada tema kita pada pagi hari ini dengan tema ketekunan mengenal Allah menghasilkan pemulihan hidup. Ketekunan mengenal Allah menghasilkan pemulihan hidup. Jadi di kitab Hosea pasal 6 ini itu menegaskan. Jadi ada seorang nabi bernama Hosea, itu ditugaskan Allah untuk memperingatkan kepada bangsa Israel bahwa apa yang dilakukan bangsa Israel itu salah. Apa yang selama ini mereka lakukan dalam kehidupannya itu melanggar perintah Allah. Nah, Allah ingin Hosea menyampaikan itu kepada bangsa Israel. Supaya apa? Supaya bangsa Israel berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi umat yang diinginkan Allah. Emang seperti apa sih umat yang diinginkan Allah itu seperti apa kira-kira adik-adik? Apa? 1, ada yang tahu nggak? Yang pasti taat kepada Allah, tidak menyembah berhala. Nah pada saat itu bangsa Israel bahkan menyembah berhala.
menyembah Allah-Allah lain. Nah, itu berarti melanggar perintah hukum Allah yang keberapa, adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi bangsa Israel itu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sungguh membuat hati Allah sangat sakit. Ya, jadi di sini Allah menginginkan Nabi Hosea untuk mengingatkan dan menegaskan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel berubah. Nah, kita lihat di ayat yang ke-6, ayat pertama di pasal yang ke-6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Nah, jadi di ayat 1 ini jelas ya adik-adik ya, ditekankan bahwa Allah memberi hukuman kepada bangsa Israel jika bangsa Israel tidak berubah. Kira-kira boleh nggak sih Allah menghukum? Atau mungkin ada yang bertanya seperti ini, katanya Tuhan itu maha kasih, mengasihi, tapi kok menghukum, Kak? Nah, adik-adik, kita mau buka di kitab Wahyu. Kita buka kitab Wahyu. Bentar ya, kita buka kitab Wahyu di pasal 3. Di pasal 3 ayat yang ke-19. Kakak akan bacakan Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, jadi jelas ya, Allah sudah menyatakan bahwa barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Jadi hukuman dari Allah itu sebagai bentuk kasih dari Allah. Bukan karena Allah sudah benci atau sudah tidak sayang atau tidak mengasihi umatnya lagi. Tapi justru karena Allah sangat mengasihi umatnya, jelas di situ ditekankan bahwa ia ku tegur dan ku hajar. Nah, berarti ditegaskan lagi ya. Di Hosea tadi pasal 6 ayat 1, Allah menginginkan, Hosea mengingatkan kepada bangsa Israel, ayo berbaliklah kepada aku, berbalik kepada Allah lagi. Karena apa, Dedek? Karena Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan. Jadi Allah akan menghukum dan juga akan menyembuhkan atau memulihkan hidup bangsa Israel pada waktu itu. Kemudian ditegaskan lagi di ayat yang kedua dan ketiga, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, jadi adik-adik, di ayat kedua dan ketiga ditegaskan lagi oleh Nabi Hosea bahwa Allah itu satu-satunya loh yang bisa memberi kehidupan, yang bisa memberi pemulihan. Jadi yang tadinya jahat menjadi baik, yang tadinya rusak menjadi lebih baik, menjadi bagus, yang tadinya tidak sempurna menjadi sempurna. Jadi hanya Allah, adik-adik ya, ditekankan, hanya Allah satu-satunya yang bisa memberi pemulihan. Nah, jadi adik-adik, kita di sini mau belajar dari Nabi Hosea yang tidak pernah putus asa untuk mengajak bangsa Israel untuk menjadi lebih baik. Jadi Nabi Hosea ini seperti wali kelasnya tadi ya, wali kelasnya Mingyi. Dia selalu menegur, selalu menasehati yang baik. Agar apa? Agar bangsa Israel berubah. Nah, tadi kalau kisahnya Mingyi, dia berubah ya, dia menjadi berubah lebih baik. Akhirnya dia bisa sukses. Nah, tinggal bagaimana kita sekarang adik-adik. Adik-adik mungkin yang biasanya kalau dikasih tahu sama mama papahnya, udah nggak usah main game, main gamenya istirahat dulu, belajar. Tapi adik-adik tetap nekat, malah akhirnya masuk ke kamar, ngunci pintu, main game gitu ya. Nggak mau mendengarkan orang tua, akhirnya apa?
Akhirnya tugas-tugasnya nggak dikumpulin, nilainya nggak masuk, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, mari adik-adik, kakak mengajak untuk adik-adik semua, kita mau belajar seperti Nabi Hosea. Kita mau belajar untuk berubah. Kalau misalkan mungkin kita lihat ada teman kita yang tidak baik, kita boleh mengingatkan. Kita boleh menegur, kita boleh menasehati. Agar apa? Agar orang lain bisa menjadi baik. Nah, bertepatan pada tanggal 12 Oktober besok ini, itu pas HUT PKLU. Tahu nggak adik-adik PKLU apa? Itu loh yang oma-oma, opa-opa, opung gitu ya. Nah, jadi besok itu adalah hari ulang tahun Pelkat PKLU. Terus apa Kak emang hubungannya sama kita Kak? Adalah. Oma-oma, opung-opung, opa-opa itu semuanya kan sudah berpengalaman. Mereka semua sudah makan asam garam. Ya, apalagi kalau ada dilihat, misalkan ketika adik-adik ke gereja, lihat nih, opung-opung, oma-oma, opa-opa itu mereka rajin-rajin. Datang ibadah itu, misalkan ibadah setengah 10, jam 9 mereka sudah standby di sini. Atau yang subuh, mulai jam 6, setengah 6 sudah hadir di sini. Nah, bisa dibayangkan adik-adik, mereka-mereka yang sudah berusia, lanjut usia, mereka semangat, mereka tekun, mereka tetap setia. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik? Kita diajak belajar dari oma-oma, opa-opa, opung. Untuk apa? Untuk selalu tekun, selalu setia, selalu mau hadir di tengah persekutuan. Nah, kalau adik-adik gimana? Kalau ibadah online kadang-kadang hadir, kadang-kadang nggak hadir, atau kadang-kadang misalkan hadir, lihat pas firmannya aja karena ada tugas dari sekolah atau tugas dari pendeta. Itu aja sudah males. Terus saatnya nyanyi, karena kakak layan nggak lihat, nggak usah nyanyilah, nah gitu aja. Gimana adik-adik? Apakah adik-adik seperti itu? Kakak harap sih nggak seperti itu ya, buat adik-adik teruna kita pasti nggak ada yang seperti itu. Semuanya rajin semuanya ya. Nah adik-adik, sekali lagi kakak mau tegaskan, mari kita mengingat bahwa kasih Allah itu bisa dinyatakan dalam bentuk hukuman adik-adik. Tapi bukan berarti Allah tidak mengasihi kita, tapi justru karena Allah sangat mengasihi kita, Allah memberi hukuman itu agar kita menjadi lebih baik. Dan kita harus selalu ingat bahwa hanya Allah satu-satunya yang mampu untuk memulihkan hidup kita. Kita akan baca ayat terakhir dari Yohanes pasal 14. Kita mau baca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Ya, jadi untuk sebagai sebelum penutup, kakak akan bacakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah menuruti perintah Allah? Apakah adik-adik sungguh mengasihi Allah? Hanya adik-adik yang bisa menjawabnya. Amin. Demikian firman pada pagi hari ini. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan dari Gita Bakti 354, Gita Bakti 354, bait yang pertama. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Yesus, Kau beri isi melodi melakukan kemenangan salib-Mu. Di dalam hatiku Kau buat harmoni
Nada-nada pas diganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat kali ini spesial adik-adik. Jadi ada teman-teman kalian yang akan berdoa. Itu ada adik Brian, ada adik Esra, ada adik Wina. Nah, nanti kakak akan berdoa, menutup doa dari doa syafaat adik-adik layan ya. Baik, adik-adik kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hari ini kami ingin berdoa untuk dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan kami belajar di rumah. Kiranya Engkau memberkati kami, memberi kami hikmat sebagai pelajar agar kami dapat disiplin, konsentrasi, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Kiranya juga Engkau memberkati para guru kami agar mereka tetap kuat, sehat, sabar, dan konsentrasi dalam mengajar kami para murid-muridnya. Inilah doa kami. Kami yang di surga, terima kasih atas berkat dan anugerah pada hari ini. Tuhan, sebentar kami ingin berdoa untuk gereja-Mu yang kudus, terutama gereja GPP Hosiana Berau. Kiranya gereja kami dapat memberitakan firman dengan baik dan benar. Tuhan, kami rindu, sudah begitu lama kami tidak beribadah, berkumpul bersama dengan kakak-kakak layan kami dan teman-teman kami. Namun kiranya biarlah kami dapat berkumpul di suatu saat nanti Tuhan, bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah gereja kami dapat menjadi gereja yang kudus dan agung, seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada hari ini kami dapat mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Tuhan, untuk pemimpin negara kami, Tuhan tolong berikan mereka segala kasih karunia-Mu sehingga dapat memimpin negara kami ini dengan baik dan benar. Tuhan, untuk negara kami yang sedang sakit ini, Tuhan tolong berikan kami semua kemurahan hati sehingga kami dapat melalui semua ini. Tuhan, biarlah negara kami ini cepat pulih atas segala penderitaan yang ada. Hanya ini dapat kami sampaikan Tuhan. Kami mengucap syukur atas nama-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa-doa yang sudah disampaikan oleh anak-anak-Mu. Kami tahu ya Tuhan bahwa apa yang kami sampaikan, apa yang adik-adik layan sampaikan, semuanya itu adalah tidaklah sempurna. Karena kami tahu bahwa hanya Tuhanlah yang sempurna ya Tuhan. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kasih. Tapi kami yakin dan percaya bahwa setiap apa yang kami sampaikan melalui mulut dan juga hati kami, Tuhan mendengarnya. Dan Tuhan boleh mengabulkan setiap doa-doa kami ini, semuanya seturut dengan waktu Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga membawa keluarga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap keluarga kami, dan Tuhan akan memberkati setiap keluarga kami masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan kami yang dalam 1 minggu ke depan boleh mengucap syukur karena pertambahan usianya. Kiranya Tuhan memberkati dengan penuh sukacita, mereka boleh mengucap syukur kepada Tuhan atas pertambahan usia mereka. Dan saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk kakak layan yang boleh melayani setiap IHMPT ataupun pelayanan lain, baik itu yang ada di gereja ataupun juga di rumah ataupun juga yang ada di sekitarnya. Kiranya Tuhan memberkati keluarga dari kakak layan, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap apa yang mereka lakukan, dan biarlah apa yang menjadi jerih lelah mereka, Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu.
Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami yang kami naikkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang sudah disampaikan Kak Winnie? Semoga itu bisa membuat kita untuk semakin dekat kepada Tuhan dan tetap semangat ya untuk terus menjadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan masuk dalam persembahan syukur kita. Mari persiapkan persembahan kita memberikannya dengan sukacita. Jangan lihat besar kecilnya, tapi berikanlah itu dengan ketulusan hati dan keikhlasan hati, karena itu yang Tuhan mau lihat dari dalam diri kita. Karena persembahan yang tulus dan sejati itulah persembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289, bait yang pertama dan baitnya yang kedua, Tuhan Pencipta Semesta. Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, distilatkan tuaiannya yang Kau beri. Kita akan masuk dalam doa persembahan syukur kita. Untuk itu kakak undang bangkit berdiri. Mari kita bersama mendoakan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Terpuji-pujilah namamu Bapa yang begitu baik, Bapa yang mengasihi kami lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Kami sungguh berterima kasih untuk segala berkat dan kasih sayang Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami sudah membersihkan persembahan syukur kami sebagai tanda ungkapan hati kami atas segala berkat yang sudah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Berkati persembahan syukur kami ini, biarlah berguna bagi pelayanan dan kesaksian iman di muka bumi ini. Biarlah persembahan syukur ini juga dapat menjadi hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di sepanjang kehidupan yang akan kami jalani. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah menyerahkan persembahan syukur kami ini. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam warta teruna pada pagi hari ini. Yang pertama, dalam ibadah pelayanan kita pada pagi hari ini, kita mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Winnie yang sudah menyampaikan sabda kebenaran Tuhan pada pagi hari ini. Semoga Kak Winnie selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga dan tetap semangat dalam melayani Tuhan. Yang kedua, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada operator multimedia, yaitu Bang Herwan Galingging. Nih, siapa yang masih kangen atau nggak kangen sama Bang Herwan?
abang kita satu-satunya yang paling ganteng. Masih ingat kan? Jangan dilupa loh. Terus yang ketiga, kameramen kita, adik kita yang paling multiguna dan paling ganteng, yaitu adik Glenn Lubis. Sudah kenal kan? Tentunya, pasti. Terus organis kita, adik Jason Lee. Dan kantoria, ada Kak Debbie dan ada Kak Mawar. Nah, itu semua yang ambil bagian dalam pelayanan kita pada pagi hari ini. Warta yang kedua yaitu protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, mencuci tangan, rajin menggunakan masker ketika akan berpergian atau berkunjung kemanapun, jangan lupa maskernya, dan selalu menjaga jarak social distancing nih sama kakak dan Kak Winnie. Oke? Dan masa pandemi jangan dibuat untuk menjadi alasan supaya kita bermalas-malasan. Tapi masa pandemi kita gunakan untuk tetap aktif. Contohnya, tetap aktif membantu orang tua di rumah, aktif tetap ikut belajar secara online dari sekolah. Yang ketiga, tidak lupa aktif tetap mengikuti ibadah IHMPT setiap hari Minggu. Karena pandemi bukan satu alasan untuk kita jauh dari Tuhan, tapi pandemi satu alasan kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan mau melihat kita sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan. Oke, demikianlah warta teruna kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan Tuhan memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kakak undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 369, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Tuhan, Engkaulah hadir. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan martir, bising dan menderu, lagu paras keringat naik kepadamu. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami, anak-anak-Mu, boleh beribadah, kami boleh memuji nama Tuhan, dan kami boleh belajar tentang firman Tuhan melalui ibadah secara online pada pagi hari ini. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, karena ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga berakhir. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati kami, terlebih di dalam 1 minggu ke depan,
Biarlah Tuhan yang akan senantiasa menyertai setiap langkah kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan juga perantaraan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Selamat dari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap Sampai semangat. ketemu lagi di minggu depan.